Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 6 Juni tahun 2022. Saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, senantiasa dirahmati oleh Tuhan, diberikan pertolongan, diberikan berkat, diberikan hati yang senantiasa mencintai Tuhan, dan kita senantiasa berkomitmen untuk berjalan di dalam kebenarannya dan selalu mencintai firman-Nya. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu mempelajari dan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan memang ayat-ayat ini sangat-sangat luar biasa, dan tentunya sangat baik jika kita akan mempelajari beberapa ayat nanti selanjutnya di hari ini dan besok dan seterusnya, karena pasal 10 ini sangat kaya sekali dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu pada kesempatan ini membaca dan merenungkan atau mengambil renungan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan, Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, bagian ayat firman Tuhan yang baru saya bacakan, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, jika saya membaginya atau mengelompokkannya, saya bagi dan saya kelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah anak yang bijak versus anak yang bebal. Terus yang kedua adalah memperoleh harta benda atau cara memperoleh harta benda. Yang ketiga yaitu orang benar versus orang fasik. Nah, saudara-saudariku dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita dengan perlahan melihat dan mempelajari 3 pokok bagian ini. Bagian yang pertama adalah anak yang bijak versus anak yang bebal. Dikatakan anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada ayahnya, sedangkan anak yang bebal mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Saudaraku dikasih Tuhan, sepertinya kita lihat di sini ada perbedaan yang dibedakan, yaitu tentang anak yang bijak dan anak yang bebal. Waktu saya melihat dan memperhatikan ayat-ayat ini, dijelaskan intinya adalah anak yang bijak itu mendatangkan sukacita bagi orang tua, sedangkan anak yang bebal menjadi duka orang tua. Ini memang sesuatu hal yang sangat penting untuk dipikirkan dan direnungkan setiap para orang tua. Karena hal ini menjelaskan jika orang tua ingin rindu agar anak-anaknya mendatangkan sukacita bagi hidupnya, maka mereka harus membimbing anak-anak tersebut, harus mengarahkan anak-anak tersebut, harus mengajari anak-anak mereka supaya menjadi bijak. Karena bijak itu tidak terjadi sendirinya, tetapi orang tua harus membimbing, mengajari mereka menjadi anak yang bijak. Bukan hanya diajari supaya pintar cari duit, pintar menghasilkan uang, tidak. Tetapi anak harus diajar, dibimbing, diarahkan, mencintai hikmat, menyukai firman Tuhan, menyukai kebenaran. Itu harus diarahkan, karena kalaupun dia menjadi orang yang hebat dan menghasilkan banyak uang, memperoleh banyak kedudukan, tetapi kalau dia melakukan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, itu yang akan mendatangkan celaka. Maka dikatakan bahwa anak yang bebal menjadi kedukaan bagi ibunya. Saudara-saudariku dikasih Tuhan,
Ini sangat-sangat penting menjadi pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Kalau kita punya anak-anak, tentunya kita punya kerinduan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang mencintai firman Tuhan, anak-anak yang mencintai kebenaran, anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena saya percaya takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Berarti kalau orang yang berhikmat, orang yang bijak itu adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Atau sebaliknya, orang yang mencintai firman Tuhanlah yang menjadikan orang itu bijak dan orang itu berhikmat. Dan kalau anak itu bijak, maka dia akan mendatangkan sukacita. Doa dan harapan saya, semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Dan oleh karena itu, cara yang terbaik yang harus dia lakukan adalah mengajarkan kepada mereka untuk mencintai hikmat, menyukai firman Tuhan, dan mencintai kebenaran. Yang kedua, ibu bapak dikasih Tuhan, tentang memperoleh harta benda. Nah, ini sangat-sangat indah. Dikatakan dalam ayat yang kedua, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Apa artinya? Hal ini terkait dengan hidup bekerja, hidup yang berkarya. Karena dikatakan dalam ayat yang keempat, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, tangan lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya, kalau kita bekerja, kalau kita berkarya, janganlah bekerja tersebut dengan tujuan memperoleh harta benda, tetapi dengan bekerja secara kefasikan. Apa maksudnya kefasikan? Yaitu ketidakjujuran, kejahatan, tetapi harus dengan kebenaran. Karena dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan akhirnya tidak berguna. Tidak berguna di sini adalah tidak bermanfaat, tidak mendatangkan berkat, tidak menjadi berkat, tidak mendatangkan sejahtera. Karena apapun yang diperoleh tapi dengan cara yang fasik, cara yang jahat, itu akan berakibat atau akhirnya akan berakibat penyesalan dan merugikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk memperoleh segala harta benda dengan cara bekerja haruslah dilakukan secara benar, bukan secara fasik, bukan secara curang, bukan secara jahat, tetapi secara benar. Karena dengan demikian kita akan melihat ada kebahagiaan, ada sukacita, ada sejahtera dari apa yang kita peroleh, karena kita peroleh di dalam kebenaran. Bukan diperoleh dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang jahat, menyikut orang lain, menyingkirkan orang lain, dan melakukan tipu daya. Tidak. Tetapi dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, pada akhirnya tidak berguna. Tetapi saya percaya kita semua berharap supaya apa yang kita peroleh bermanfaat, berguna, berfaedah bagi kehidupan kita, berfaedah bagi keturunan kita, berfaedah bagi orang banyak. Bukan tanpa guna, tapi harus berguna. Itu sebabnya memperoleh harta benda, bekerja, berkarya, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, mari kita lakukan di dalam kebenaran, bukan di dalam kefasikan. Haruslah dengan cara kebenaran, bukan dengan cara kefasikan. Yang ketiga, tentang orang benar versus orang fasik. Dikatakan, ini garansi yang sangat penting. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin, saudara-saudara. Artinya Tuhan memberikan garansi, jaminan. Kalau orang itu menjadi orang yang benar, Tuhan tidak akan membiarkan orang itu menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Diperbandingkan orang benar dengan orang fasik. Orang fasik itu punya keinginan, tapi keinginan mereka ditolak. Keinginan mereka diabaikan oleh Tuhan. Tapi keinginan orang yang benar, mereka akan mengalami kecukupan, kelimpahan, berkat yang dari Tuhan. Orang benar itu tidak dibiarkan Tuhan menderita kelaparan. Ini jaminan dari Tuhan loh. Bapak dan Ibu, maka apapun situasi yang terjadi, jangan halalkan segala cara untuk memperoleh harta benda. Jangan halalkan segala cara untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ini zaman susah, Pak. Bapak tidak tahu ya, ini sulit, cari uang sulit. Iya,
Walaupun memang masa yang sulit, masa yang susah, tapi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar tidak dibiarkan Tuhan menderita kelaparan. Percayalah, yakinlah, ada jaminan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Tetap hidup benar, sebab Tuhan menjamin, mencukupkan, dan tidak akan membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Tapi orang fasik punya keinginannya ditolak oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu guys Tuhan, apapun tantangan, apapun masalah yang terjadi hari-hari ini, kita terus memilih hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang berikan jaminan dan tidak akan dibiarkannya kelaparan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi renungannya bagi kita saat ini adalah yang saya dapatkan dari bagian firman Tuhan ini, yang menjadi renungan bagi kita semua juga. Jadilah bijak, cintailah hikmat dan firman Tuhan, jangan menjadi beban. Yang kedua, bekerjalah atau hiduplah dan bekerjalah di dalam kebenaran. Semua lakukan dalam kebenaran. Hidup ini hidup dalam kebenaran, bekerja dalam kebenaran. Yang ketiga adalah percaya akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita hidup benar, kalau kita menjauhi kefasikan, kalau kita sudah memiliki kehidupan yang bijak, mencintai hikmat, mencintai firman Tuhan, saya mau katakan, percayalah Tuhan yang akan memelihara kehidupan setiap kita. Dan saudaraku dikasih Tuhan, hikmat yang dimiliki oleh Salomo sudah membuktikan semuanya itu. Pada saat dia berhikmat dengan begitu luar biasa dan melaksanakan hikmat itu dalam kehidupannya, Ratu Sheba pun datang membawa harta kekayaannya untuk dipersembahkan kepada Salomo. Saudaraku dikasih Tuhan, hikmat, kecerdasan, cinta akan Tuhan itu akan membawa kehidupan kita untuk mengalami hidup yang didatangi oleh berkat. Nah, ini saya katakan, didatangi oleh berkat. Bukan berkat yang kita kejar-kejar, tapi berkat yang mendatangi kita. Kenapa? Karena hikmat itu akan menghasilkan berkat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, hikmat itu mendatangkan berkat Tuhan dan menghasilkan berkat Tuhan. Dan hikmat itu yaitu hidup yang bijak, diawali dengan cinta hikmat, cinta firman Tuhan, dan itu akan membawa kehidupan seseorang, kehidupan kita menjadi orang-orang yang benar dan menjadi orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai hidup yang bijak, yaitu dengan mencintai hikmat Tuhan, mencintai firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup bekerja dan berkarya di dalam kebenaran. Dan percayalah, Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Poinnya adalah di dalam poin yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang jaminan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan bagi orang-orang yang benar di hadapan-Mu, tidak akan menderita kelaparan. Itulah sebabnya tuntun kami ya Tuhan, supaya kami hidup dan bekerja di dalam kebenaran, dan supaya kami juga menjalani dan mengisi kehidupan kami menjadi kehidupan yang bijak, karena kami mencintai hikmat, mencintai firman Tuhan, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kami akan melihat hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang kami jalani, bukan hari-hari yang sia-sia, tapi hari-hari yang berguna, hari-hari yang bermakna, karena Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada pagi hari ini. Jadilah bijak, cintailah kebenaran, alamilah berkatnya. Jika bapak ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan ini, bapak ibu bisa menuliskannya di kolom komentar dan membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mereka kiranya diberkati oleh Tuhan melalui renungan ini. Dan jika bapak ibu memiliki pergumulan dan juga pertanyaan,
Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui nomor WA podcast ini. Kita akan menjawab segala pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan mendoakan segala pergumulan supaya Tuhan yang memberikan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera dan shalom. Amin.